Kasus pembunuhan dalam keluarga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dengan latar belakang pelaku yang beragam, kasus itu melibatkan keluarga dekat sebagai korban. Sebut saja di Magelang, Jawa Tengah, adik membunuh kakak dan orang tua menggunakan racun arsenik pada 2022. Lalu pada 2023, seorang ayah di Jagakarsa, Jakarta menghabisi nyawa 4 anaknya dan menganiaya istrinya. Di 2024 ini ada seorang anak di Babulu Penajam, Pasar Utara yang membunuh ayah, ibu, dan 3 anak di bawah umur. Juga ada seorang istri yang membunuh anak tirinya karena iri. Kasus tersebut juga menjadikan keluarga korban mengalami stigma sosial hingga mengalami kesulitan ekonomi. Psikolog Ananda Zafira menjelaskan jika latar belakang kasus-kasus ini sangat beragam. Namun ia menelaah jika perilaku agresif yang mengarah pada pembunuhan seringkali dipicu oleh dinamika emosional yang tidak tersalurkan dengan baik. Perlu melihat dinamika yang terjadi, dinamika yang terjadi secara emosional dan juga luapan emosi yang tidak bisa disalurkan itu menjadi perilaku agresi yang sangat berat sangat agresif yang membuat akhirnya orang melakukan tindakan itu. Ananda juga menyoroti pentingnya memahami kecenderungan impulsif pada pelaku. Ia menyontohkan seperti berkata kasar ataupun hingga pengancaman. Biasanya memang yang terjadi pada kasus-kasus pembunuhan di dalam keluarga itu latar belakang macam-macam. Yang pertama, kita perlu melihat pada pelaku apakah memang ada kecenderungan ketika dia dalam kondisi yang emosional, artinya sangat emosional, dia bisa bertindak secara impulsif. Bertindak secara impulsif itu manifestasinya macam-macam. Ada orang yang pada saat dia bertindak impulsif, ketika dia merasakan sangat emosional, perilakunya misalnya contoh berkata-kata kasar gitu itu berarti secara verbal abusive Atau misalnya itu tadi ketika dia mengarah kepada perilaku pembunuhan gitu, berarti kita perlu cek. Berarti apakah ada sifat-sifat pada orang ini di mana dia akan cenderung menganggap bahwa orang yang di depannya ini sudah bukan manusia lagi dan itu pantas untuk diakhiri hidupnya gitu. Ananda juga menyoroti bahwa kasus-kasus tersebut terkadang bukan kasus pembunuhan yang terencana. Kalaupun ada yang terencana, penting untuk dicek motif pelaku melakukan hal tersebut. Ini karena pembunuhan terencana dan tidak terencana memiliki perbedaan besar, baik dari perilaku dan penanganannya secara hukum. Dan juga yang perlu kita lihat dinamikanya di sini seperti apa yang terjadi antara si korban dan juga si pelaku. Karena memang kebanyakan kasus-kasus pembunuhan yang tidak berencana, karena itu biasa secara hukuman itu kan berbeda. Kalau kasus pembunuhan terencana dan kasus pembunuhan tidak terencana, itu akan sangat berbeda. Ketika itu misalnya sesuatu yang tidak terencana, berarti perilaku yang dilakukan karena impuls. Impuls artinya adalah kebutuhan seseorang untuk bisa melakukan sesuatu dengan segera. Tanpa, artinya kita bisa bilangnya melakukan tanpa bertindak, tanpa berpikir. Jadi tidak ada lagi proses berpikir yang dilakukan ketika dia melakukan tindakan itu. Dan tindakan dilakukan adalah tindakan agresif. Kalau kebanyakan orang-orang yang normal, dia akan merasa bahwa itu tindakan yang berbahaya, tindakan yang menyakiti orang lain, dan dia masih punya sense bahwa ini adalah sesuatu tindakan yang secara norma atau secara moral tidak boleh dilakukan. Ananda juga menyebutkan pentingnya untuk mengevaluasi motif pelaku. Hal ini agar dapat menangani kasus tersebut secara lebih tepat. Rahmatia, Iva Syarahman, Unhas TV.